Perlintasan kereta api di Semarang, Jawa Tengah kini sudah bisa dilintasi pasca tabrakan kereta api berantas dengan truk trailer yang terjadi pada Selasa malam. Proses evakuasi truk trailer dari perlintasan kereta api memakan waktu lebih dari 4 jam. Tabrakan yang terjadi antara kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar dengan truk trailer di perlintasan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan sejumlah jadwal keberangkatan kereta alami keterlambatan. Petugas berusaha mengevakuasi badan truk dari perlintasan kereta api menggunakan alat berat agar perjalanan kereta kembali normal. Proses evakuasi sendiri memakan waktu lebih dari 4 jam. Jadwal keberangkatan kereta api akhirnya baru kembali normal pada Rabu dini hari. Sebelumnya, tabrakan kereta api berantas dengan truk trailer ini mengakibatkan 9 jadwal perjalanan kereta api alami keterlambatan. Jiwa tidak ada dari kejadian ini, namun ada satu yang terluka dari penumpang kereta api karena melompat dari kereta api tadi. Untuk penyebab sendiri apakah tadinya sempat didahului dengan truk yang tiba-tiba berhenti? Informasi awal begitu, jadi tadi truk ini tiba-tiba mogok di atas rel kereta api, kemudian driver dan sopir dan kernetnya sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan ini. Kecelakaan kereta api berantas diketahui terjadi pada Selasa malam. Kereta api berantas dengan nomor KA 112 menabrak satu unit truk trailer yang alami mati mesin tepat di tengah-tengah perlintasan kereta api Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, satu orang penumpang kereta api terluka karena berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat dari dalam gerbong kereta. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, tabrakan antara kereta api dengan kendaraan di perlintasan kereta kian marak terjadi. Faktornya pun beragam. Selain tidak adanya palang perlintasan, kecelakaan juga bisa terjadi karena kelalaian pengendara saat melintasi perlintasan kereta api sebidang. Lalu bagaimana seharusnya standar keselamatan saat melintasi perlintasan kereta? Mungkinkah kecelakaan kereta api tidak akan terjadi lagi? Untuk membahas hal tersebut, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat transportasi Joko Setiawarno. Selamat pagi, Pak Joko. Ya, selamat pagi Pak Joko Setiawarno. Ya, kami belum mendengar suara Pak Joko dari sambungan Zoom. Boleh dinonaktifkan terlebih dahulu, diaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya, maksud kami. Ya, selamat pagi Mas Iqbal. Baik, Pak Joko, ini kecelakaan kereta api kembali terjadi di Sumatera Utara, kemudian di Lampung, dan juga terakhir di Semarang, Jawa Tengah tadi malam. Nah, Anda melihat ini dari beberapa penyebab kecelakaan ini, bagaimana Anda menilainya ini? Ya, perlintasan sebidang ini masih menjadi rawan untuk kecelakaan ya. Jadi ini sebenarnya termasuk kategori kecelakaan di darat, jadi bukan kecelakaan kereta api. Oke. Karena kalau kecelakaan kereta api itu, kereta apinya anjlok atau dia tabrakan. Ya. Gitu. Kalau ini kategori kecelakaan lalu lintas di darat, cuman dia terjadi di perlintasan kereta api. Nah, ini yang sebenarnya bagi setiap orang yang melintas di perlintasan itu ada kewajiban. Yang jelas dia kalau ada sinyal sudah bunyi, dia harus memaksakan diri untuk tetap melintas. Ya, jadi apalagi palang pintunya sudah tertutup, itu apapun bentuknya dia harus berhenti. Yang jelas pintu perlintasan itu kan ditutup, tujuannya untuk mendahulukan kereta api. Bukan ini masalah hak asasi, bukan, tapi karena kereta api itu kan tidak seperti kendaraan bermotor lainnya. Kalau kendaraan bermotor itu tiba-tiba bisa mengerem. Kalau kereta api itu butuh waktu dan cukup jauh dia untuk berhenti. Makanya jangankan masyarakat biasa, iring-iringan presiden pun harus berhenti kalau ada kereta api lewat di perlintasan. Baik,
Pak Joko, mungkinkah harus ada komitmen ataupun sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa seluruh perlintasan kereta api ini harusnya sudah tidak berpalang pintu, mungkin sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan lain dan lain sebagainya. Apakah ini masih menjadi PR utama dari KAI untuk menutup semua perlintasan agar tidak bisa dilalui kendaraan, begitu Pak Joko? Ya, untuk perlintasan ini termasuk prasarana. Nah, prasarana itu adalah tugas regulator atau pemerintah ya, termasuk pemerintah di daerah juga. Sedangkan operator PT Kereta Api hanya sebagai operator. Memang di sebelumnya itu perlintasan sebidang itu dijaga oleh PT Kereta Api. Sekarang juga masih, ya, tetapi itu dibiayai oleh pemerintah melalui AIMO. Ya, jadi pemerintah yang membayarkan itu tugas pemerintah. Selanjutnya juga ada beberapa perlintasan yang dijaga oleh pihak Pemda. Ada sebagian kecil oleh masyarakat sekitarnya. Tapi ini juga harus memenuhi syarat ada sertifikasi buat penjaganya. Memang kalau menurut di peraturan Menteri Perhubungan tahun nomor 94 ya, itu ada sekitar 5.000-an perlintasan se-Indonesia. Jawa dan sebagian Sumatera 5.000. Yang dijaga itu hanya 1.000-an lah. Tapi yang tidak dijaga sekitar 3.000-an. Ada 600-an lebih itu yang memang liar. Ya, mungkin di depan rumahnya ada dia bisa nyebrang dan sebagainya. Nah, upaya-upaya itu sebenarnya sudah dilakukan. Contohnya di Padang. Kalau di Padang itu hampir dulunya setiap bulan itu sering terjadi kecelakaan. Nah, keretanya itu melintas di tengah pemukiman, sebenarnya belum ada pemukiman dulu ya. Kemudian muncul pemukiman sehingga setiap rumah dia punya perlintasan. Namun sekarang sudah istilahnya dikanalisasi lah, ditutup, pada daerah tertentu dibuka, itu sudah sangat mengurangi kecelakaan. Ada beberapa tempat seperti itu, jadi dibuatkan jalan inspeksi, kemudian pada daerah tertentu baru dibuka. Ini sangat membantu, jadi upaya itu ada. Namun memang 3.000-an yang tidak dijaga ini menjadi problem, terutama di daerah-daerah luar perkotaan. Baik, kalau kita menelisik kendalanya seperti apa, Pak Joko, ketika tidak berpetugas pengamanan di perlintasan atau palang pintu ini? Kendalanya itu banyak macamnya ya. Yang jelas itu ketertiban masyarakatnya juga untuk menggunakan pengguna jalan raya lah. Bagaimana tertib di perlintasan. Tadi saya katakan kalau ada perlintasan, apapun entah dijaga tidak dijaga harus berhati-hati. Jadi apalagi tidak dijaga, dia harus tengok kanan kiri kalau aman dia berlintas. Yang bahayanya itu ketika perlintasannya itu rel ganda, kemudian kondisi konstruksinya juga kurang memungkinkan atau kurang bagus, itu harus pelan-pelan, jadi benar-benar harus hati-hati. Dan memang korbannya ini bukan masyarakat sekitar. Bisa jadi seperti kemarin itu dia baru melintas di sini. Karena saya cukup paham lintasan ini, kalau saya ke bandara di Semarang, saya selalu melewati ini. Ya, dan sebenarnya bagus perlintasannya. Nah, kemungkinannya kalau perlintasan seperti ini, karena di Semarang itu sedang ada pembangunan flyover. Itu antrian cukup panjang. Bisa jadi untuk menghindari flyover, truk ini melintas. Nah, padahal ini trailer ini kan ketinggiannya paling dia di lantai itu sekitar 20 cm lah. Memang agak riskan juga kalau melewati perlintasan sebidang yang tidak rata seperti ada gundukan gitu, bentuknya seperti itu. Nah, ini tersendatnya seperti itu kelihatannya. Baik. Tapi nggak tahu nanti hasilnya pemeriksaan ya. Ya, baik Pak Joko, kita ingat beberapa tahun yang lalu juga sempat terjadi kecelakaan truk tangki di wilayah Tangerang Selatan begitu ya. Kejadiannya serupa begitu dengan mogok terlebih dahulu kendaraan yang ditabrak kereta ini. Nah, masyarakat ataupun khususnya pengendara ini harus paham bahwa apa yang terjadi ketika melintasi rel kereta api, terus kemudian beberapa kejadian juga bisa mematikan mesin kendaraan dan sebagainya. Ini apa yang terjadi boleh diinformasikan nanti, tapi kita harus jeda sesaat Pak Joko. Kami akan segera kembali dengan Dialog Nusantara Pagi usai jeda.
Pemirsa, dialog kecelakaan darat di perlintasan kereta api kembali kami lanjutkan, masih bersama pengamat transportasi Pak Joko Setiawarno. Pak Joko, mungkin masih banyak pengendara yang belum mengetahui bahwa ketika kendaraan melintas di rel kereta api, begitu kendaraan bisa terjadi mati mesin dan lain sebagainya. Apakah ini salah satu penyebab juga kebanyakan kendaraan mogok saat di tengah-tengah perlintasan kereta api? Nah, yang jelas biasanya kalau mogok itu bisa jadi supirnya juga dalam kondisi gugup kali ya, karena perlintasan tiba-tiba kondisi, tidak semua perlintasan itu kan kondisi konstruksinya bagus ya, memang baru beberapa yang sudah cukup bagus, tapi masih ada juga yang konstruksinya kurang baik, apalagi itu perlintasannya liar. Nah, perlintasan liar ini juga menjadi problem ya, tadi saya bilang perlintasan itu tugas pemerintah termasuk pemerintah daerah. Jadi ada pemerintah daerah yang peduli, tapi masih ada juga pemerintah daerah yang abai. Ini yang masih banyak terjadi. Kalau yang peduli, mereka biasanya memasang yang paling sederhana, ya dipasang pos penjagaan, kemudian dibiayai, termasuk juga ada sinyal, jadi early warning systemnya dipasang, kemudian juga dipelihara. Setidaknya kalau ada kereta yang mau lewat, meskipun tidak ada penjaganya, itu sudah berbunyi. Ya, asalkan early warning systemnya itu terpelihara lah. Ya, jangan dibuatkan mainan oleh masyarakat sekitar. Itu pelintas harus berhati-hati. Karena sekarang ini hampir di Jawa itu ya 80% lebih sudah double track rel ganda ya. Jadi mungkin satu sisi dia sudah lewat, jangan dilihat dulu. Bisa jadi di rel yang satunya sebenarnya lewat. Jadi benar-benar waspada. Memang kalau jalan yang volume kendaraannya cukup tinggi itu memang sudah tidak boleh dibuat sebidang lagi, sudah tidak sebidang. Ya, entah itu bentuknya flyover maupun underpass. Baik, kita berbicara soal penanganan pihak kepolisian, Pak Joko ya. Sudah tentu sopir dan juga kernetnya akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, terus kemudian juga dari penjaga pintu perlintasan itu sendiri. Nah, kalau kita bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau aturan hukumnya seperti apa bagi mereka pengendara yang melintas di perlintasan dan bagi KAI sendiri begitu, Pak Joko? Ya, sebenarnya kalau pelintas itu yang menerus palang pintu itu ada sanksinya. Oke. Ya, itu kena denda sampai 750.000 itu. Ada di pasal 296 Undang-Undang tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22/2009. Itu sudah diatur. Namun sampai sekarang kan belum pernah ada itu ya sanksi seperti itu. Padahal kalau kita lihat di Jakarta kan cukup banyak palangnya ditutup, di sebelahnya sudah lewat lagi. Ini menjadi mungkin perlu juga penanganan khusus lah. Ini juga baru dibahas beberapa hari yang lalu kami membahasnya, masih sering terjadi, terutama yang di daerah-daerah perlintasan yang tidak di perkotaan itu sekitar 89% kejadian kecelakaannya. Kalau di perkotaan masih minim, tapi yang dikhawatirkan yang disayangkan itu contohnya umpamanya di daerah Depok. Itu jelas sudah melanggar, ditutup. Namun ini agak politis juga. Anggota dewannya malah minta membuka. Ini jadi persoalan. Setelah membuka malah syukuran lagi. Ya. Bahaya kan? Padahal itu untuk keselamatan masyarakatnya juga. Nah ini kesadarannya itu bukan hanya masyarakat, tapi ini di tahun politik itu anggota dewan ini mencari suara, tapi mengabaikan keselamatan. Ya, ada yang seperti itu terjadi di Depok. Ya. Baik, itu mungkin salah satu faktor bahwa kecelakaan darat yang melibatkan kendaraan, terus kemudian kereta api dan ini tidak bisa dihilangkan secara menyeluruh begitu. Faktor lainnya mungkin apa yang bisa dilakukan untuk paling tidak meminimalisir kecelakaan darat yang melibatkan kereta api, Pak Joko? Ya sebenarnya upaya-upaya tidak kurang dilakukan ya. Ada beberapa daerah cukup masif, bahkan itu dibantu sosialisasi oleh komunitas. Jadi di Bandung itu ada beberapa komunitas, mereka membantu untuk sosialisasi. Ya, ini ada komunitas perkeretaapian. Tapi kembali lagi pada kesadaran masyarakat. Ya, kita memang ini kan termasuk kategori kecelakaan di darat. Di darat itu memang paling tinggi di Indonesia.
maka kecelakaannya tidak pernah turun. Ya, nah upaya terkini adalah kalau di daerah itu memasukkan dalam rencana aksi keselamatan. Nah, rencana aksi keselamatan itu banyak sekali program-program yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi yang terlibat itu sampai dengan tingkat kabupaten. Harapannya itu memang nanti masuk dalam RPJMD. Nanti ada RPJMD 2025, 2029 dimasukkan penanganan dari masing-masing instansi mulai dinas pendidikan, ya, dinas PU, kemudian mungkin dari kepolisian juga, ya, dari Bapeda dan sebagainya, dan itu harus dianggarkan. Memang kita butuh untuk kecelakaan di darat ini kesadaran atau pendidikan berlalu lintas sejak usia dini. Ya. Itu penting. Di banyak negara sudah dilakukan, di kita belum ada. Makanya kalau tidak ada muatan nasional, mungkin ini muatan lokal aja pendidikan. Karena kalau dibuat nasional mungkin ada daerah yang belum punya jaringan kereta api. Tapi untuk daerah-daerah yang sudah punya jaringan kereta api itu ada muatan lokal pendidikan bagaimana berlalu lintas dengan benar. Terutama di perlintasan, kalau dia punya jaringan kereta api. Ini perlu dilakukan. Dan secara nasional saya kira penting juga pendidikan usia dini untuk berlalu lintas itu, ya, tertib lalu lintas di jalan. Baik, baik. Secara singkat saja sebagai closing statement kita di pagi hari ini, mungkin nanti kita bisa bertemu kembali dengan dialog yang lebih panjang. Pak Joko, harapan ke depan terkait penanganan dari kecelakaan yang terjadi di Semarang ini, hingga harapan ke depannya agar kecelakaan darat yang melibatkan kereta api ini bisa diminimalisir sedemikian mungkin, begitu Pak Joko? Ya, saya kira ini cukup banyak pemerintah daerah sudah peduli dengan perlintasan sebidang, tapi mohon pemerintah daerah yang masih kurang, masih minim perhatiannya untuk lebih memperhatikan lagi, karena ini menyangkut nyawa manusia, ya. Sehingga ini sudah menjadi program nasional dan cukup banyak juga yang sudah dilakukan. Bagi masyarakat harus lebih berhati-hati kalau melewati perlintasan sebidang. Tengok kanan kiri, sudah aman baru melintas. Baik. Baik, terima kasih Pak Joko Setiawarno, pengamat transportasi, berbincang bersama kami di Nusantara Pagi. Selamat kembali bertugas, Pak Joko. Sampai jumpa. Terima kasih, Mat Paki. Masih bersama.